Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Winata, NIM 22021058 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk negara dan sistem pemerintahannya, yang mana itu di dalamnya kita memahami struktur dan fungsinya. Di sini untuk memenuhi UAS mata kuliah otonomi daerah. Jadi kawan-kawan, bentuk negara dan sistem pemerintahan ini dua aspek yang penting dalam memahami bagaimana suatu negara berfungsi dalam penjelasan kali ini. Nah, jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi. Nah, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana bentuk negara, definisinya. Nah, bentuk negara itu merujuk pada cara suatu negara diorganisir dan dikelola. Ada beberapa bentuk seperti negara kesatuan dan negara federal. Nah, yang pertama, negara kesatuan itu negara yang mana semua kekuasaan terpusat dari pemerintah di pemerintah pusat. Nah, contohnya ada Indonesia, di mana pemerintah daerahnya memiliki kewenangan terbatas. Ini kemungkinan koordinasinya yang lebih baik dan kebijakannya nasional. Yang kedua itu negara federal, di mana negara federal ini bentuk negara yang membagi kekuasaannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh terkenalnya seperti negara Amerika Serikat. Sistem ini memungkinkan bahwa daerah tersebut memiliki otonomi dalam berbagai aspek permasalahan pemerintahannya. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan ini mengacu pada secara suatu negara mengatur dan melaksanakan kekuasaan. Adanya berbagai sistem termasuk demokrasi, monarki, dan otoritarianisme, di mana setiap sistem ini memiliki karakteristik dengan cara yang sangat unik dan sangat berbeda. Yang pertama itu adanya demokrasi. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan bahwasannya akuntabilitas dan transparan dalam pemerintahannya. Nah, yang kedua itu adanya monarki, di mana monarki ini sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Dalam monarki absolut, di mana penguasa memiliki kekuasaan penuh, sedangkan dalam monarki konstitusional kekuasaannya ini dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Yang ketiga itu adanya otoritarianisme, di mana kekuasaannya ini terpusat pada suatu individu atau kelompok, dan dalam sistem ini kebebasan sipil sering dibatasi dan kontrol pemerintah yang sangat kuat. Contohnya negara yang memiliki sistem ini adalah Korea Utara. Kita masuk kepada perbandingan sistem. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Demokrasi memberikan suara kepada rakyat, tetapi bisa lambat dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, otoritarianisme cepat dan tindakan, tetapi mengorbankan kebebasan individu. Globalisasi telah mempengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Negara-negara kini lebih terhubung dan banyak yang mengadopsi praktik demokratisasi. Namun ada juga tantangan seperti kedaulatan dan identitas nasional. Negara dan sistem pemerintahan dihadapkan pada berbagai tantangan modern seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan konflik politik. Penting bagi pemerintah untuk beradaptasi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya itu, memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat penting untuk menganalisis bagaimana suatu negara berfungsi, dan kita dapat mengetahui karakteristik dan tantangan masing-masing. Kita dapat lebih memahami dinamika politik dan sosial dunia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.